Halo, selamat datang di Look Live Other Side. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya, dan kita akan membahas mengenai hal-hal viral lainnya. Ya, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya mau membahas satu hal yang sempat viral. Terjadi bukan di Indonesia, tapi berada di luar negeri. Ceritanya bermula pada bulan Februari tahun 2020 kemarin. Berita menghebohkan muncul di salah satu berita lokal di Skotlandia. Berita tersebut memunculkan salah satu foto yang sangat aneh dan tentunya membuat orang-orang penasaran. Foto sebuah kerangka aneh terlihat di suatu pantai yang terletak di daerah Aberdeen. Foto itu pertama kali diposting di halaman Facebook, tepatnya di berita lokal Aberdeen yang bernama Fubar News. Dilansir dari Fubar News tersebut, diketahui foto itu diambil setelah badai dahsyat bernama Ciara melanda Skotlandia. Seminggu setelah badai itu terjadi, kerangka misterius itu pun akhirnya ditemukan. Nah, apa kalian ingin tahu? Apa kalian penasaran seperti apa foto makhluk misterius yang membuat heboh masyarakat Skotlandia itu? Silahkan kalian lihat fotonya berikut ini. Oke, saya sudah tahu apa yang kalian pikirkan. Bukan makhluk ini yang menjadi pembicaraan orang-orang, melainkan makhluk ini. Well, jadi makhluk apakah yang ada di foto tersebut? Seperti yang sudah kalian lihat, bentuknya sangatlah aneh. Untuk jelasnya, tonton terus video ini sampai akhir, akan kita bahas tuntas mengenai foto tersebut. Dan kita cari tahu makhluk apa sih itu sebenarnya. Tanpa basa-basi, let the story begin. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di foto sebelumnya. Kerangka yang sangat aneh ditemukan tergeletak di pantai Skotlandia, tepatnya di kota pelabuhan terletak di arah timur laut dari Skotlandia. Penemuan kerangka misterius yang ditemukan di pantai Skotlandia ini terjadi setelah badai Ciara yang terjadi di Skotlandia itu. Seperti yang kalian juga tahu, Skotlandia sendiri adalah tempat hidup salah satu makhluk kriptozoologi yang sangat terkenal, bahkan sampai ke seluruh pelosok dunia. Yep, betul sekali, makhluk itu adalah Nessie. Tentu saja penemuan kerangka makhluk ini membuat beberapa orang berspekulasi bahwa itu mungkin sisa-sisa monster Loch Ness si Nessie itu. Meskipun bentuknya sangatlah aneh, namun bedanya jika Nessie diyakini hidup di danau Loch Ness di Skotlandia, makhluk kali ini ditemukan di salah satu pantai yang mengarah ke laut. Jadi beda, satu di danau, satu di laut. Apa mungkin bahwa Nessie ikut terbawa oleh badai Ciara dan akhirnya jatuh di pantai tersebut? Well, bisa jadi, tapi kelihatannya nggak mungkin ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita melihat sedikit post asli dari foto itu, yang pertama kali diposting ke Facebook oleh media lokal di sana. Seperti yang kalian lihat di postingan tersebut, pertama kali diposting oleh Fubar News, dan tentunya langsung menjadi heboh. Nah, ayo kita baca sedikit deh komentar-komentar dari para netizen. Kita masuk ke komentar yang pertama. Nah, saya yakin pasti dari kalian juga ada yang berpikiran seperti ini, yaitu dinosaurus.
tebakannya bagus, lumayan, karena bentuknya yang sangat aneh itu ya. Lanjut, komentar yang kedua, tentu saja nggak ketinggalan Nessie. Dan kalau dari komentar orang ini, dia mengatakan bahwa Nessie mungkin mati karena nggak tahan sama air laut ya. Karena habitat utamanya Nessie itu di danau yang merupakan air tawar, jadi ketika ke air laut, dia mati. Well, aneh juga ya. Kalau dia matinya seperti yang saya bilang sebelumnya, dihempas badai, kayaknya masih lebih mungkin lah ya. Ya, nggak mungkin juga sih ya. Well, lanjut aja kita langsung masuk ke komentar ketiga. Nah, komentar ketiga juga sama, kalau yang kali ini dia bilang Nessie. Tapi kalau yang kali ini bilang Nessie-nya kabur ke laut. Ya, sengaja kabur ke laut. Mungkin gegara dikejar oleh paparazzi. Kan banyak tuh sekarang orang berlomba-lomba mau memfoto Nessie, dan hal itu membuat Nessie-nya itu tertekan, hidupnya melarat, menderita, dan akhirnya dia kabur. Sebelum dia sampai kabur ke tujuannya, yaitu sampai ke laut, dia keburu mati, ya, ajal menjemputnya. Itu yang mungkin terjadi pada Nessie di komentar ketiga ini. Well, lanjut ke komentar yang keempat. Next, kita punya buaya atau krokodil. Awalnya kalau kita melihat secara singkat atau sekilas, memang mirip buaya ya, karena di fotonya itu kelihatan satu bentuk seperti segi lima ya. Segi lima mirip di badan buaya, sedikit tajam-tajam itu kalau kalian lihat di buaya itu ada ya. Tapi kalau kita perhatiin, yang putih-putih itu bukan kulit seperti buaya guys, tapi yang putih-putih itu merupakan tulang. Dan kalau kita bandingkan tulang buaya dengan tulang yang ada di foto itu, di bangkai itu, ya kayaknya kurang cocok ya sama buaya. Next. Nah, menarik sekali kalau yang kali ini Sturgeon. Sturgeon memang merupakan ikan yang memiliki corak yang unik, seperti makhluk-makhluk prasejarah. Tapi, sepertinya ukuran makhluk itu terlalu besar untuk kalau kita bandingkan sama ukuran Sturgeon. Dan lagi, struktur tulangnya jauh berbeda. Itu menurut saya. Well, saya rasa baca komentarnya cukup sampai di sini, karena masih banyak sekali komentar-komentar netizen mengenai makhluk apakah itu. Tapi kita langsung saja membahas mengenai apa sih makhluk itu. Well, jadi kalau menurut kalian nih, setelah kalian lihat, kalian baca komentar netizen, menurut kalian makhluk apa sih itu? Apakah itu Nessie, dinosaurus, atau mungkin makhluk-makhluk lainnya? Sebenarnya para ahli pun masih bingung dengan makhluk apakah ini. Tapi tenang, saya sudah ada gambaran sedikit mengenai makhluk apakah yang ada di foto ini. Menurut saya sendiri, makhluk ini merupakan paus. Saya rasa beberapa dari kalian sudah menebak kemungkinan ini. Tentunya pertama kali, jika kita melihat dari ukurannya, hanya ada sedikit sekali makhluk laut yang bisa mencapai ukuran sebesar itu. Salah satunya makhluk terbesar di dunia ini, yaitu paus. Meskipun di foto tersebut ukurannya agak besar-besar amat ya. Well, tapi jika kita melihat beberapa bukti yang ada, tidak salah lagi bahwa foto itu merupakan paus. Ya, bangkai itu merupakan bangkai dari paus. So, ayo kita bahas satu persatu. Umumnya, ketika kita melihat seekor bangkai, sebuah, ya apapun itulah, terserah lah, pokoknya mau seekor, sebuah, atau apalah ya. Ketika kita melihat bangkai yang sudah mengalami decomposition atau pembusukan, hal yang bisa kita analisis umumnya adalah ukuran, tulang, dan sisa-sisa lainnya yang ditimbulkan dari bangkai tersebut. Seperti yang sudah saya katakan ketika komentar di buaya tadi, tulang menjadi faktor penentu kita bisa menganalisis makhluk apakah yang menjadi bangkai atau kerangka tersebut. Jika kita melihat foto itu, saya ngerasanya cuman ada satu foto. Ya, kalau banyak foto kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Saya sudah cari ke berbagai tempat, berbagai sumber, namun memang hasilnya nihil. Cuma terdapat satu foto itu saja.
Tapi dengan satu foto itu kita coba analisis terlebih dahulu. Jika kita melihat foto itu, hanya ada satu makhluk yang memiliki bentuk struktural tulang seperti itu. Yep, itu adalah paus. Saya yakin jika kita membahas ikan, umumnya bentuk tulang ikan yang ada di pikiran kita pastinya berbentuk secara vertikal seperti ini. Ya, sering lihat di pasar, di animasi, di mana-mana, atau bahkan kalian lihat sendiri setelah makan ikan, bentuknya tulangnya seperti ini. Tapi, itu berbeda dengan paus. Paus memiliki bentuk tulang yang berbeda dari ikan lainnya. Berikut bentuk struktur tulang dari paus. Nah, bagaimana? Sudah kalian lihat bentuk tulang dari ikan paus? Dan untuk tepatnya, kemungkinan besar makhluk di foto tersebut merupakan bangkai dari minke whale. Berikut adalah beberapa foto dari minke whale beserta kerangka dari minke whale tersebut. Terlihat jelas kerangka di foto tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan bagian dari kerangka minke whale pada umumnya. Namun, bagaimana menurut kalian? Apakah kerangka tulang yang ada di foto itu mirip sama kerangka tulang minke whale? Well, kalian nggak perlu khawatir, tenang saja. Bukan hanya tulang saja. Yang kita bahas di sini, teorinya juga diperkuat oleh beberapa poin-poin lainnya. Pertama, meskipun sedikit ragu, Profesor David Leseau, seorang marine biologis, mengatakan bahwa kemungkinan besar kerangka itu merupakan kerangka paus. Dia menambahkan, ketika untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai kerangka apakah itu, ia membutuhkan foto di bagian depan dari makhluk itu. Dan diperlukan pula penelitian lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari makhluk itu. Oke, kita masuk ke hal lainnya memperkuat bahwa itu merupakan paus minke whale. Hal lainnya adalah di daerah pantai di daerah Aberdeen sana memang sering kali ditemui banyak sekali paus minke berkeliaran di sekitar sana. Jadi kehadiran dari paus itu bukan lagi merupakan sesuatu yang aneh. Malah masyarakat sudah terbiasa melihat paus minke tersebut. Dan khusus untuk minke whale, populasinya sangatlah banyak di daerah sana. Berikut beberapa beritanya. Nah, berita-berita tersebut membuktikan bahwa memang kalau minke whale tersebut bukanlah hal yang aneh atau langka di sana. Sudah banyak sekali orang-orang melihat keberadaan dari minke whale tersebut. Nah, teori selanjutnya yang mendukung kalau itu merupakan paus adalah ketika kita pertama kali melihat foto kerangka dan foto bangkai, saya kepikiran satu hal, ya. Jika kita melihat pembusukan yang terjadi kepada bangkai itu, saya yakin bahwa bangkai itu gak mungkin baru ada 1 atau 2 hari saja, karena pembusukannya sudah cukup parah ya. Sepastinya bangkai itu tuh sudah ada semenjak beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Nah, dari hal itu, saya melakukan berbagai penelitian, research, dan pencarian mengenai kerangka ini. Sampai akhirnya saya menemukan beberapa foto lainnya dari bangkai ini. Dan fotonya adalah foto 4 bulan sebelum bangkai ini ditemukan. Yup, tentu saja. Foto ketika bangkai tersebut masih sedikit utuh. Berikut fotonya.
Yep, kalian benar. Foto dan berita ini diambil di tempat yang sama dengan ditemukannya bangkai kerangka yang viral tersebut. Berita ini dan foto ini diambil tepatnya pada bulan Oktober 2019. Berbeda 4 bulan dari viralnya kerangka itu, yang akhirnya menjadi heboh pada bulan Februari 2020. Jadi, menurut saya, cukup besar sekali kemungkinannya jika bangkai yang difoto pada bulan Oktober itu adalah bangkai yang sama dengan foto yang viral tersebut. Lalu, tambahan terakhir, mungkin kalian ada yang bertanya, "Bang, kok bisa bangkainya baru heboh di bulan Februari? Kok nggak di bulan Januari mungkin gitu?" Jawabannya adalah bangkai tersebut terkubur oleh pasir dalam kurun waktu 4 bulan. Terus terkubur hingga akhirnya pada Februari 2020 terjadilah sebuah badai besar bernama Ciara yang melanda di Aberdeen, Skotlandia. Hempasan angin dari badai tersebut menyebabkan formasi pasir di pantai tersebut terangkat, dan akhirnya bangkai atau kerangka yang disembunyikan oleh tumpukan pasir selama 4 bulan tersebut akhirnya terlihat lagi ke khalayak umum dengan kondisi yang sudah mengalami pembusukan yang cukup parah. Ya, itu saja untuk pembahasan saya untuk foto yang viral kali ini. Selalu ingat bahwa ketika kita menemukan suatu misteri yang baru berupa foto ataupun kejadian aneh, jangan langsung berpikir yang tidak-tidak. Analisislah terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan bisa menjadi jawaban dari misteri yang kalian temukan tersebut. Nah, jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa berikan subscribe, share, serta bunyikan lonceng notifikasi lainnya untuk video-video seperti ini. Itu saja, let the story end here.